Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang wajib serta patut kita syukuri adalah kemudahan yang Allah taala berikan bagi kita semua untuk terus beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian pada kali ini merupakan momen pertama bagi ulun pribadi di masjid atau musalla ya, dan insyaallah kedepannya menjadi masjid insyaallah, musalla Darul Muttaqin. Tentunya ini adalah kenikmatan yang amat sangat besar yang Allah taala berikan kepada kita semua. Dengan memiliki musalla Darul Muttaqin, Allah taala berikan kemudahan bagi setiap hamba-hambanya untuk menjalankan ibadah di dalamnya, terutama dalam hal ini kita pribadi. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memakmurkan amanah dan apa yang Allah taala titipkan kepada kita berupa tempat ibadah yang mulia ini, dengan mendirikan segala macam aktivitas ibadah di dalamnya, baik sholat berjamaah atau menimba ilmu agama dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tidaklah hamba-hamba yang memakmurkan masjid Allah kecuali adalah orang-orang yang bertakwa. Di satu sisi kita dituntut ya untuk bersyukur atas kenikmatan yang Allah taala berikan ini. Di sisi lain kita juga tertuntut untuk mewujudkan rasa syukur tersebut baik dengan hati, dengan lisan, dan juga anggota badan. Dengan hati maksudnya adalah dengan menyandarkan semua kenikmatan yang Allah taala berikan kepadanya. Dengan lisan, dengan mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan musalla ini Darul Muttaqin untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melaksanakan ibadah-ibadah salat atau yang lainnya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah majelis-majelis ilmu agama. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Tauhid, dan di mana pada kesempatan kali ini ulun mendapatkan giliran untuk membaca bab ke-32 yang berjudul firman Allah Subhanahu wa taala tentang khauf atau takut. Semoga Allah taala berikan kemudahan bagi kita dan keistiqamahan untuk terus belajar dan menimba ilmu agama. Baik.
Para hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ayat, kita ingin membahas terlebih dahulu tentang rasa takut yang dimiliki seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa urgensinya? Kenapa hamba dituntut untuk memiliki rasa takut kepada Allah? Baik, takut kepada Allah Ta'ala ini merupakan salah satu sifat yang melekat pada hamba-hamba yang beriman. Orang beriman pasti memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuji orang-orang yang berilmu dengan keilmuan mereka, dengan pengetahuan mereka kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala puji mereka dengan rasa takutnya. Sebagaimana yang kita ketahui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 28. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ini mengisyaratkan bahwa memang sifat takut adalah sifat yang sangat melekat di dalam diri hamba-hamba yang beriman. Tidak pernah lepas dalam diri mereka, melainkan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah Ta'ala ingin memuji hamba-hamba yang berilmu, Allah Ta'ala sandarkan kepada mereka rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahkan di antara semua hamba-hamba Allah, yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, amma inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku adalah yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah hamba yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semakin dekat kedudukan hamba kepada Allah, maka semakin terlihat dan semakin tampak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pentingnya rasa takut. Karena takut kepada Allah adalah sifat yang melekat pada diri hamba-hamba yang beriman. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Nuaim, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan sahabat Nabi yang alim lagi mulia, bahkan telah dijamin masuk dalam surga. Beliau pernah mengatakan, andai terdengar suara dari langit yang mengucapkan, hai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga, kecuali satu orang saja. Apa kata Umar? Sungguh aku khawatir satu orang itu adalah aku. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memberikan jaminan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau masuk ke dalam surga. Namun beliau mengatakan, jika sekiranya terdengar dari langit suara yang menyatakan bahwa semua akan dijamin masuk surga kecuali satu orang, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu khawatir jika ia menjadi satu orang tersebut. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dekat kedudukannya dan posisinya kepada Allah Ta'ala, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini salah satu urgensi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah merupakan sifat yang melekat dalam diri seorang hamba. Kemudian juga, kenapa takut ini menjadi hal yang sangat penting yang harus senantiasa ada dalam diri setiap hamba? Dengan rasa takut, seorang hamba akan senantiasa waspada dalam setiap langkahnya, baik yang berkaitan dengan kemaksiatan, maka dia akan berhati-hati, tidak mudah untuk mengambil sikap atau menentukan langkah kecuali dia betul-betul tahu bahwa langkah-langkah ini tidak mendatangkan murka Allah, tidak jatuh kepada bermaksiat kepada Allah. Apa penyebabnya? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang menjadikan ia untuk menghindari dan menjauhi apa saja yang Allah Ta'ala murkai. Maka dari itu,
Ada perkataan menarik dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiq jama'a isa'atan wa amna. Thumma tal Hasan innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang mukmin adalah orang yang menggabungkan dua hal. Yang pertama, selalu berbuat baik, dan yang kedua, selalu merasakan takut kepada Allah. Sementara orang munafik itu mengumpulkan dua hal. Yang pertama, selalu berbuat buruk dan selalu merasa aman. Selalu berbuat buruk dan selalu merasa aman. Orang yang beriman tidaklah demikian. Orang beriman terus berusaha melakukan perbuatan kebaikan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala anjurkan untuk dikerjakan, maka dia berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Namun di sisi lain selalu dihantui dengan rasa khawatir dan rasa takut. Takut yang pada akhirnya dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mendatangkan murka dan amarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik terus berbuat buruk dan selalu merasa aman. Ini yang menjadi koreksi dan evaluasi bagi diri kita masing-masing. Karena manusia, Allah Ta'ala nyatakan selalu berbuat kesalahan dan dosa. Kullu bani adama khata'. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman yang berbuat salah dengan orang munafik atau orang fasik yang berbuat salah, orang beriman ketika berbuat salah pasti akan muncul dalam dirinya apa? Penyesalan dan rasa takut akan siksaan. Meskipun sama-sama berbuat dosa, orang mukmin dan orang fasik atau orang munafik, dia akan berbuat dosa. Itu manusia tempat kesalahan dan kekhilafan. Tapi yang menjadi perbedaan, orang mukmin setelah berbuat dosa muncul penyesalan dan ada kekhawatiran. Khawatir jika mendapatkan siksa itu. Adapun orang munafik tidak, selalu merasa aman. Menganggap bahwa apa yang ia lakukan tidak berdampak bagi kehidupannya. Sampai saya pernah mendengar sebuah perkataan bahwa siapa yang mengatakan pekerjaan misalkan ribawi itu tidak dibenarkan Islam. Buktinya selama ini saya kerja lurus-lurus saja. Tidak ada musibah yang saya dapatkan hingga sekarang. Nah, dia merasa aman ketika berbuat dosa, itu merasa aman. Justru malah dijadikan sebagai alasan untuk pembenaran apa yang ia lakukan. Nah, ini berbahaya. Ini pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya membuat hamba takut untuk berbuat maksiat, takut untuk berbuat dosa. Dan juga dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala, ini membuatnya selalu mengevaluasi setiap ibadah yang ia lakukan. Kenapa? Karena takut jika amal ibadah mereka tidak diterima. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah mengerahkan segenap usaha dan upayanya untuk melakukan kebaikan, namun mereka senantiasa khawatir karenanya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha heran, siapakah mereka ini? Aisyah bertanya, apakah mereka orang-orang yang mencuri, berzina, atau melakukan perbuatan dosa yang lainnya yang membuat mereka takut atas apa yang telah mereka lakukan? Kata Nabi SAW, tidak. Mereka itu orang yang sholat, yang puasa, yang bersedekah, tapi mereka takut jika amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini juga yang menunjukkan urgensinya rasa takut yang ada dalam diri seorang hamba. Dan juga termasuk tidak kalah penting, rasa takut ini akan menjadikan hamba selalu ingat akan akhirat. Rasa takut ini akan menjadikan hamba selalu ingat akan akhirat, akan keselamatannya di akhirat kelak. Dia tidak hanya fokus kepada keselamatan duniawi, yang mana itu selalu ada dalam diri kita,
takut tentang keselamatan duniawi kita. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bisa bertempat tinggal yang nyaman. Hanya itu yang ada pada pikiran kita. Namun orang yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, dia lebih memikirkan, yang lebih utama, memikirkan keselamatan akhiratnya. Dalam hal ini ada kisah menarik. Kisah ini dialami oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika beliau duduk santai di sebuah tempat. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan salam kepadanya. Fasallama alaih. Utsman mengatakan, yang mana beliau yang menceritakan kisah ini, lam ash'ur annahu marra wa sallam. Aku tidak tahu bahwa Umar pada saat itu lewat dan mengucapkan salam. Yang akhirnya Utsman tidak menjawab salamnya Umar. Hal ini mengecewakan Umar. Aib sekali. Aib bagi para sahabat, diucapkan salam kepadanya dan tidak dijawab. Ada apa ini, Utsman kok nggak menjawab salam saya? Maka Umar berlalu dan mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian mengadukan apa yang dia alami kepada Utsman. Ma yu'jibuka anni marartu ala Utsman fasallamtu alaihi falam yurda alaihi salam. Apalagi yang bisa membuatmu heran dibandingkan aku melewati Utsman, mengucapkan salam kepadanya dan dia tidak menjawab salamku. Ini perkara yang sangat mengherankan para sahabat. Kok bisa? Menunjukkan para sahabat perhatian dalam menjalankan syariat dan perhatian terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka Abu Bakar dan Umar datang kepada Utsman untuk bertabayun. Nah, di sini kita ambil pelajaran. Kalau ada sesuatu yang mengganjel antara kita dengan saudara kita, jangan didiamkan lama-lama. Datangi, segera perbaiki. Mungkin seperti gambaran yang disampaikan tadi. Kita berpapasan dengan teman kita, kita ucapkan salam, kita sudah pasang senyuman selebar-lebarnya, kemudian kita sapa ia, ucapkan salam kepadanya dan tidak dijawab salam. Kan mungkin ada perasaan, kenapa? Saya punya salah apa? Kadang ketika didiamkan ini akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Akhirnya apa? Dikira ada masalah, kita yang pertama kali mengucapkan salam, kita merasa bahwa dia ingin menjauhi saya. Kemudian besoknya ketika kebalikannya dia mengucapkan salam kepada kita, kita tidak menjawab salam. Kenapa? Karena kita merasa ada sesuatu antara kita dengannya. Dia pun merasakan demikian. Akhirnya semakin panjang. Coba kalau datangi, klarifikasi, tanyakan, ternyata sebabnya cuma sederhana, kemarin nggak dengar gitu. Maka Abu Bakar dan Umar datang kepada Utsman, bertanya. Pertama mengucapkan salam dan dijawab oleh Utsman. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ja'ani akhuka Umar, fadzakara annahu marra 'alaika fasallama falam tarudda 'alaihi salam, faman alladhi hamalaka 'ala dzalik. Wahai Utsman, datang kepadaku saudaramu, yaitu Umar, dan dia menceritakan bahwa dia melewatimu dan mengucapkan kepadamu salam, falam tarudda 'alaihi salam, dan engkau tidak menjawab salamnya. Faman alladhi hamalaka 'ala dzalik. Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Tabayun, minta klarifikasi. Maka Utsman menjawab, wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta. Demi Allah, aku tidak tahu, aku betul-betul tidak tahu bahwa engkau melewatiku dan mengucapkan salam kepadaku. Maka kata Abu Bakar, wallah sadaqa Utsman wa qad syaghalaka an dzalika amrun. Utsman berkata jujur, Utsman sedang disibukkan memikirkan sesuatu. Nah, yang menarik di sini, apa gerangan yang dipikirkan oleh Utsman? Apa gerangan yang dipikirkan oleh Utsman? Sampai saking fokusnya, Umar lewat mengucapkan salam tidak dijawab. Mungkin gambarannya fokusnya itu seperti kita sedang main HP dipanggil istri gak nyahut-nyahut, ya kan? Gimana HP lagi jawab chat, urusan bisnis atau apapun itu, dipanggil istri nggak nyahut-nyahut. Mungkin saking fokusnya seperti itulah gambarannya. Nggak kedengaran.
yang mungkin hanya sekedar suara-suara enggak jelas, padahal berada di samping kita. Mungkin gambarnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat menarik nih yang sedang dipikirkan oleh Utsman. Maka Utsman menjawab, tawaffallah nabiyahu qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Allah Ta'ala telah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sementara kita belum sempat bertanya kepadanya bagaimana agar mendapatkan keselamatan. Bayangkan, sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala berpikir keras bagaimana caranya biar selamat kelak pada hari kiamat. Padahal ini terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan kita tahu semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada Utsman, kepada ketiga sahabat terdekatnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga. Sudah dapat tuh tiket. Yang katanya tiket-tiket masuk surga, sahabat-sahabat itu dapat tiket tuh. Tentunya ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidaklah berucap kecuali berdasarkan wahyu. Dan ada lagi hadis yang lain di mana Nabi mengatakan, "Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum." Apapun yang dilakukan Utsman setelah ini itu tidak sama sekali membahayakan akhiratnya. Ini jaminan yang amat luar biasa. Tapi ternyata jaminan itu tidak menjadikan para sahabat seluruhnya, terkhusus Utsman, merasa aman. Enggak. Tapi terus memikirkan keselamatan. Apa? Ini buah dari apa? Buah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, sebagaimana poin pertama kita sampaikan, takut itu sifat yang melekat pada diri orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Surah Al-Anfal ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala akan bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, bertambah keimanan mereka dan semakin bertawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selalu khawatir. Ada lagi kisah yang menarik yang dialami oleh Abdullah ibn Rawahah. Suatu ketika beliau duduk-duduk santai bersama istri. Duduk santai, ya, tentunya dalam rangka menikmati, ya, rasa nyaman, rasa aman, duduk santai lah dengan istri. Mungkin gambarnya wallahu ta'ala bisawab, mungkin duduk di teras, mungkin, ya, sambil ngobrol-ngobrol santai. Tiba-tiba Abdullah bin Rawahah menangis, padahal sedang bersama istri. Dan menangisnya yang menarik di sini, yang menyebab beliau menangis bukan faktor eksternal. Misal sedang mendengarkan kajian nasihat-nasihat tentang kematian yang menyebabkan beliau menangis. Apalagi banyak sekali saat ini kajian-kajian atau nasihat itu diiringi dengan lantunan musik, ya kan? Sampai kita bingung, kita ini nangisnya karena nasihatnya atau karena musik sedihnya, kan? Karena seperti itu. Ini bukan faktor-faktor seperti beliau juga tidak sedang menyaksikan, menonton sesuatu film kah atau enggak. Tiba-tiba menangis. Berarti penyebabnya adalah faktor internal. Ada yang sedang beliau pikirkan. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, ada yang sedang beliau pikirkan. Maka sang istri bertanya kepada Abdullah bin Rawahah, apa yang menjadikan kau menangis? Beliau mengatakan, "Dzakartu qala Allah." Aku mengingat firman Allah Ta'ala, "Wa in minkum illa wariduha." Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan melewatinya. Ayat ini menjelaskan tentang sirat. Setiap kita itu pasti, ya, akan melewati sirat. Wa kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ini ketentuan pasti. Setiap hamba akan mendapatkan giliran melewati sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, tipis daripada rambut, tajam daripada pedang, licin menggelincirkan. Dan beliau mengatakan, "Fala adri a'anju minha amla." Aku tidak mengetahui apakah aku akan selamat darinya ataukah
ataukah tidak. Itu yang menyebabkan beliau menangis. Ini berasal dari mana? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khasyatullah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa takut itu salah satu rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3: cinta, harap, dan takut. Cinta, harap, dan takut. Dan ketiganya harus ada agar seimbang kualitas ibadah seorang hamba. Tidak hanya rasa takut, tidak pula hanya rasa cinta, dan tidak pula hanya rasa harap. Tapi ketiganya harus ada agar adanya keseimbangan dalam setiap ibadah yang ia lakukan. Nah, ini semua para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah menunjukkan akan pentingnya rasa takut kepada Allah. Dan juga termasuk juga yang menunjukkan pentingnya rasa takut itu, takut merupakan bagian dari ketakwaan. Takut merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Al-muttaqun alladzina yahdharuna minallah 'uqubatah fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatah fi tasdiqi bima jaa'a bih." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang takwa. Takwa itu adalah orang-orang yang senantiasa khawatir dan takut akan siksa Allah. Takut. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang senantiasa takut akan siksa Allah, yang pada akhirnya dia akan meninggalkan apa saja yang mereka ketahui dari petunjuk Allah bahwa itu merupakan hal-hal yang dilarang, dan akan mengerjakan apa saja yang diharapkan darinya pahala kebaikan. Dasarnya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah taala perintahkan, ia kerjakan, dan apa yang Allah taala larang, ia tinggalkan. Maka takut bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, pentingnya rasa takut. Ya. Dan harus kita ingat selalu bahwa takut sifat yang melekat pada diri hamba-hamba yang beriman, yang membuat mereka selalu khawatir akan keselamatan, memikirkan selalu. Sebagaimana kita sering kali berpikir, nanti bagaimana sekolah anak-anak, bagaimana kehidupan beberapa tahun mendatang, ini uang semakin menipis, ini bagaimana makan, bagaimana ini. Kan kita sering kali memikirkan itu. Begitu pula lah yang senantiasa dipikirkan oleh para sahabat akan keselamatan akhirat mereka. Padahal mungkin kalau kita sekarang kan mengira, wah masih panjang Ustaz, masih panjang itu. Ya, saya masih mau banyak aktivitas, saya masih berusia-usia produktif nih. Tapi kalau para sahabat tidak, memikirkan keselamatan akhirat itu seakan-akan memikirkan untuk besok atau beberapa saat kemudian. Itu para sahabat. Ini semua berasal dari rasa takutnya mereka yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sebagai mukadimah tentang pentingnya rasa takut ya yang dimiliki oleh hamba kepada Allah taala. Sekarang kita baca ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala pada bab ini. Bab ke-32, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 175. Allah taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tiada lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti engkau dengan kawan-kawannya dari kalangan orang-orang musyrikin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku saja jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, syaitan yang dimaksud pada ayat ini adalah iblis. Syaitan yang dimaksud pada ayat ini adalah iblis. Alamun ala iblis al-la'in. Sementara syaitan itu sendiri sebenarnya ia bukanlah makhluk, tapi sifat. Dia adalah sifat. Syaitan itu adalah sifat yang artinya jauh dari rahmat. Syaitan diambil dari kata syaitana yang berartian ba'udah, jauh. Maksudnya jauh dari rahmat, tidak dirahmati oleh Allah dan terlaknat.
Dan sifat ini bisa saja melekat pada diri makhluk yang tidak terlihat dan yang terlihat, yaitu manusia. Makanya syaitan bisa melekat pada jin dan juga manusia. Tapi yang menjadi raja yang memiliki sifat ini adalah iblis, di mana dia pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu manusia. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu dan keagunganmu, aku akan sesatkan seluruh manusia. Maka yang pertama kali disesatkan dan digoda adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika iblis dikeluarkan dari surga. Di sini ada yang menarik. Para ulama berbeda pendapat. Apakah iblis itu dari kalangan jin atau malaikat? Letak perbedaan pendapatnya adalah karena iblis pertama kali berada di dalam surga, ya kan? Iblis itu ada di surga. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan karena pembangkangannya. Sehingga ada khilaf di kalangan ahli ilmu, iblis itu dari kalangan jin atau malaikat. Namun Allah Ta'ala bersawab, pribadi condong kepada bahwa iblis dari kalangan jin. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari kalangan jin yang mengingkari apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, yaitu untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan sujud peribadatan, tapi sujud dalam rangka menaati apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, dari sini kita ambil pelajaran lagi. Oh, ternyata iblis meskipun bukan dari kalangan malaikat, yang dimana malaikat itu punya sifat la ya'sunallah ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Tetapi dengan sebab meskipun demikian, ia bisa menyamai keimanannya malaikat, sehingga dia bisa bersama malaikat di surga. Bisa bersama malaikat di surga. Namun pada akhirnya menjadi pembangkang. Dan bersumpah ketika dikeluarkan, dia bersumpah kepada Allah Ta'ala untuk menggoda manusia sampai hari kiamat nanti. Hanya hamba-hamba illa ibadaka minhumul mukhlasin, hanya hamba-hamba yang betul-betul ikhlas, yang tidak akan pernah bisa tergoda oleh bisikan-bisikan iblis dan bala tentaranya. Ya. Jadi syaitan yang dimaksud dalam ayat ini adalah iblis dan pengikut-pengikutnya. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu, di mana dia akan menakut-nakuti engkau, ya, dan kawan-kawannya. Baik menakut-nakuti dalam artian menakut-nakuti manusia, membuat mereka takut kehilangan dunia, yang pada akhirnya berbuat apa saja untuk bisa mendapatkan dunia. Menakut-nakuti mereka akhirnya berbuat kesyirikan, ya, misalkan dengan gangguan, dihantu-hantui. Ini pernah terjadi. Ada salah satu jemaah yang bertanya, Ustadz, setiap jam 12 malam itu anak saya selalu menangis. Anaknya masih kecil, baru lahir. Jam 12 malam selalu menangis, seperti ada yang sedang ia takuti. Namun setiap kali kami bawa ke rumah orang tua, itu tidak pernah didapati. Dia tidur dengan nyenyaknya. Namun setiap kali kami kembali ke rumah pribadi, selalu menangis. Ya. Kadang ada saja omongan orang-orang, kalau mau tidak diganggu, coba letakkan ini, letakkan ini, letakkan ini. Setelah itu apa? Betul-betul hilang gangguan-gangguan tersebut. Nah, ditakut-takuti agar berbuat syirik. Dia tidak sadar bahwa dia telah berbuat syirik, melakukan apa yang diminta oleh syaitan. Selalu menakut-nakuti manusia, membuat manusia takut kehilangan harta. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara untuk bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, atau menjadikan manusia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Ta'ala berpesan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada Allah, janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Ini kembali kepada Allah Ta'ala.
Janganlah kalian takut kepada mereka, iblis dan bala tentaranya, tapi takutlah kepada apabila kalian beriman. Nah, pertama kita ambil pelajaran bahwa takut sifat orang-orang yang beriman. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Berarti kalau orang beriman, dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diperkenankan bagi kita untuk takut kepada syaitan. Ya, tidak diperkenankan bagi kita untuk takut kepada syaitan. Takutnya seorang hamba itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hanya saja di sini ada tafsil, rincian berkenaan dengan rasa takut. Rasa takut itu ada beberapa macam. Rasa takut itu ada beberapa macam. Yang pertama, takut sir, takut yang sifatnya rahasia. Takut ini disertai dengan pengagungan. Takut ini disertai dengan pengagungan. Nah, takut yang disertai dengan pengagungan tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang disertai dengan pengagungan itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang betul-betul takut kepada Allah, yang disertai dengan pengagungan, maka dia akan manut apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, dia akan kerjakan. Karena ketakutannya kepada Allah, karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah Ta'ala larang, maka dia akan tinggalkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang disertai dengan pengagungan. Ya. Kita merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, menundukkan diri kepada Allah Ta'ala, dan mengagungkan Allah Ta'ala. Sehingga apapun yang Allah minta, apapun yang Allah Ta'ala minta, apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, maka kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ini jenis takut yang pertama. Kebalikannya, apabila rasa takut yang rahasia ini, rasa takut yang disertai dengan pengagungan ini ditujukan kepada selain Allah, barulah dia jatuh kepada kesyirikan. Ketika takut yang disertai dengan pengagungan ditujukan kepada selain Allah, barulah jatuh kepada kesyirikan. Takut kepada makhluk, takut kepada jin yang disertai dengan pengagungan. Bentuknya bagaimana? Ya tadi, apapun yang diminta oleh jin sebagai syarat agar tidak diganggu, agar tidak diusili, maka dia turuti. Meletakkan gelas yang bersihkan kopi, kopinya harus seharga 50.000 misalkan, mau manut aja. Letakkan di pojok sini, letakkan di pojok sini, manut saja. Dan akhirnya didapatkan apa yang diharapkan, tidak lagi diganggu. Namun kalau kelupaan naruh kopi, diganggu kembali. Itu takut yang disertai dengan pengagungan. Bahkan saya diceritakan oleh rekan di kantor pesantren, waktu itu beliau sebagai dosen, dan beliau punya cerita tentang murid-muridnya, di mana ada satu keluarga itu punya kebiasaan senantiasa mencuci keris ini turun temurun, di mana kalau kelupaan mencuci keris itu akan berakibat buruk kepada keluarganya, dan itu digilir. Nanti yang cuci bapaknya, yang cuci istrinya, yang cuci ibunya yang cuci, kemudian anaknya, kakaknya, adiknya, seterusnya. Nah, diceritakan bahwa kebetulan pada saat ini gilirannya murid beliau ini yang menceritakan, dan pada saat itu sedang KKN. Dan karena saking sibuknya kelupaan, ditelepon, kamu sudah nyuci keris belum? Belum. Gimana nih kan adikmu sudah mulai kesurupan ini? Nah, keluarga punya takut, rasa takutnya yang ditujukan kepada syaitan ini. Akhirnya menuruti dan mematuhi apa saja yang diminta. Itu takut pengagungan itu seperti itu bentuknya. Dan kalau tidak jadi dilakukan, bisa berdampak, dan memang didapatkan. Ya, adiknya yang kena kesurupan, kemudian diganggu segala macamnya. Tapi kalau terus ditaati, aman-aman saja. Aman-aman saja. Ini takut yang disertai dengan pengagungan. Nah, salah satu contoh sederhana yang sering kali kita abaikan adalah misalkan kita lewat tempat-tempat angker gitu kan. Kata-kata orang kalau lewat sini harus permisi biar tidak diganggu, baik dengan mengucapkan misi,
atau dengan kode klakson, itu sudah bentuk takut pengagungan, karena kita mau mematuhi apa yang diperintahkan oleh yang ditakuti ini. Ini haram hukumnya, dan ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Takut yang bernilai ibadah adalah takut yang pertama tadi. Takut yang disertai dengan pengagungan dan hanya ditujukan kepada Allah. Dan inilah takut yang dimiliki oleh para sahabat, para nabi dan para sahabat. Ya, ini takutnya orang-orang yang beriman. Tapi kalau takut yang disertai dengan pengagungan ditujukan kepada selain Allah, maka ini kesyirikan, waliyadzubillah. Nah, jenis takut yang kedua adalah takut tabiat. Takut tabiat. Takut tabiat itu jenisnya adalah takut untuk menghindari bahaya. Takut untuk menghindari bahaya. Apakah boleh memiliki rasa takut seperti ini? Boleh. Nah, ada sebagian kita tuh salah paham dalam mengartikan rasa takut. Mereka mengira takut tuh cuma satu jenis saja. Takut tuh hanya takut kepada Allah, nggak boleh takut kepada selainnya. Bahkan kepada binatang buas sekalipun. Jadi ini pernah diskusi dan dialog antara ulun pribadi dengan yang bersangkutan ketika sedang membicarakan masalah takut. Pak, terus kalau kita berhadapan dengan singa, nggak boleh takut kepada singa? Iya, nggak boleh. Harus takut kepada Allah. Terus kalau diterkam bagaimana? Lebih baik mati dimakan singa daripada harus lari dalam keadaan musyrik. Masya Allah, hebat ya. Nah, ini salah paham dalam mengartikan rasa takut. Takut yang tabiat itu bukan takut karena kita mengagungkan singa ini, enggak. Karena kita takut akan bahayanya, bisa diterkam, bisa dimakan, kita lari takut gitu. Nah, ini takut tabiat. Nah, apakah juga ada istilah takut tabiat kepada syaitan? Iya. Karena jin itu juga bisa memberikan madarat. Bisa memberikan madarat. Dia juga bukan hanya sekedar membisik-bisikan saja, tapi juga bisa memberikan madarat secara fisik kepada manusia. Iya. Bukankah dalam sebuah riwayat disebutkan antara Abu Hurairah gelut dengan jin, ya kan? Gelut dengan jin, bergelut, kelahi. Karena kala itu Abu Hurairah diamanahi untuk menjaga Baitul Mal. Ada yang datang seperti ingin mengambil harta dari Baitul Mal, tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Akhirnya kelahi, akhirnya berhasil ditangkap. Baru jin ini mengajari Abu Hurairah, mau nggak ku ajari satu ajaran agar engkau tidak diganggu oleh syaitan. Disampaikan kepadanya, barulah keluar hadis tentang membaca ayat kursi. Langsung disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Pada saat itu dia memang betul-betul jujur. Dia menyebutkan kelemahannya, padahal dia sejatinya adalah seorang pendusta. Nabi membenarkan apa yang disampaikan. Ini menunjukkan ada seperti gesekan fisik gitu. Bisa memberikan gangguan. Bisa memberikan gangguan. Ya. Maka ketika ada tempat angker misalkan gitu, yang memang katanya bisa membahayakan kita, ya kita lari. Tapi apakah dengan mematuhi apa yang mereka minta? Enggak. Kita justru lawan dengan baca-baca doa, zikir, dan kita lari ya nggak masalah. Menghindari nggak masalah. Ya. Tapi kalau nggak lari, nggak masalah juga. Kalau kita punya keimanan yang kuat seperti Umar bin Khattab. Kalau saya sudah berani, saya itu kalau lewat syaitan cari tempat yang lain kayak Umar, masya Allah. Ya. Itu kalau orang-orang yang sudah punya keimanan yang kuat seperti halnya Umar. Umar itu tidaklah melihat suatu jalan kecuali syaitan akan atau jin akan cari jalan yang lainnya. Tak berani bertemu dengan Umar. Yang sama halnya seperti cerita beberapa asatidzah di kalangan asatidzah yang dia terkenal bukan hanya di dunia nyata, tapi terkenal di alam jin. Kenapa? Karena sering meruqyah. Kalau kalian mau terkenal di alam jin, nah banyak-banyak meruqyah. Nanti jadi terkenal di alam jin. Makanya ada cerita Ustadz Satulun dulu di Al Irsyad. Beliau mengatakan ketika habis meruqyah itu ternyata anaknya kena sakit habis meruqyah. Jadi kayak menaruh dendam jinnya. Oleh karena itu ada beberapa ustadz itu sebelum berangkat meruqyah dia bentengi dulu keluarganya. Bentengi dulu, karena bisa saja mereka akan menaruh dendam. Bentengi keluarganya. Bahkan ada juga cerita wallahu alam
Ustadz ini setelah dia selesai meruqyah, dia kemana-mana berkeliling-keliling, nggak langsung pulang. Jadi terkenal di alam jin, mau nggak? Anti mainstream, terkenal di dunia itu sudah biasa, terkenal alam jin biasa, tapi terkenal baik ya maksudnya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya tidaklah melihat satu jalan dan berpapasan dengan jin misalnya kecuali dia akan melewati tempat yang lainnya. Nah, kembali kepada pembahasan takut kepada syaitan, itu ada sifatnya takut tabiat. Takut kepada hantu itu ada takut tabiat. Takut kalau diganggu, mendapatkan madarat, dan ini tidak mengapa. Tapi takut kepada syaitan yang haram bahkan mengandung kesyirikan jika disertai dengan pengagungan. Ya, jika disertai dengan pengagungan. Seperti Alun pernah naik travel lah. Kemudian beliau cerita pengalaman beliau menjadi pengantar jenazah. Ya, jadi pengantar jenazah. Ya, diceritakan katanya kalau mau aman ngantar jenazahnya itu letakkan daun hidup di kap mobil atau di bagian depan mobil. Dan itu bukan bunga seperti ini. Ya, daun hidup letakkan. Tujuan apa? Biar aman. Padahal sederhana, kan cuma naruh aja. Tapi ketika kita lakukan ini sudah masuk ke dalam kesyirikan. Kalau seorangnya lagi nyetir takut nih, aduh takut diganggu nih, bau mayat nih. Itu wajar, tabiat. Tapi kalau sudah untuk mengatasi rasa takutnya dengan cara apa? Mematuhi apa yang diminta, syarat-syarat yang aneh-aneh gitu. Itu sudah masuk ke dalam kesyirikan. Ini masuk ke dalam kesyirikan. Waktu itu beliau cerita dia nggak percaya. Tapi ada cerita teman-temannya yang percaya. Ya. Jadi ceritanya nyetir dan kebetulan wallahualam mobilnya panjang atau pendek kurang tahu, tapi yang jelas kepalanya itu berada di sampingnya. Wah, ini lebihan. Itu malam-malam. Ya mungkin diutus oleh rumah sakit untuk mengantar jenazah, entah ini jenazah, kan ada jenazah ada yang mungkin karena kecelakaan atau apa dan segala macamnya. Bahkan ada lagi cerita ya, ketika beliau cerita ketika sedang nyetir itu tiba-tiba setir diambil alih. Ini kan bukan kita kisah horor lah. Setir diambil alih. Ayo setir aja. Jadi memang jalan sendiri. Nah, itu menunjukkan memang syaitan itu memang bisa memberikan gangguan secara seperti itu. Kita takut, boleh takut secara tabiat. Maka caranya bagaimana? Kita menghindarinya dengan cara membentengi diri kita dengan membaca doa, berzikir. Contoh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemana kita pergi sehingga di tempat baca doa itu tidak akan pernah diganggu. Tapi harus yakin, betul-betul harus ada perlawanan dari kita. Harus yakin bahwa Allah Ta'ala yang maha mampu mengatur dan melemahkan mereka. Ya. Padahal dalam Al-Quran inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu dari syaitan itu lemah sebenarnya. Tapi kalau ada manusia yang berhasil diganggu oleh syaitan berarti lebih lemah lagi dibandingkan syaitan. Yang para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kembali kita kepada ayat. Memang kita dilarang untuk memiliki rasa takut kepada syaitan. Namun secara khusus takutnya adalah takut yang disertai dengan pengagungan. Tapi ketika ada rasa takut yang sifatnya tabiat, maka ini tidaklah mengapa. Meskipun yang lebih baik adalah ketika seorang hamba semakin kuat dan membentengi dirinya dengan melindung kepada Allah Ta'ala, maka itu lebih baik lagi. Ya, maka itu lebih baik lagi. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita di dalam rumah, misalkan kita bentengi rumah kita dengan diibadahi, dengan dibacakan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, ya, atau 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, maka Allah Ta'ala akan melindunginya. Ini salah satu bentuk usaha dan upaya kita agar kita, diri kita, keluarga kita, rumah kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Ayat ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, takut merupakan ibadah. Ya, takut merupakan ibadah. Maka
Ketika seorang hamba senantiasa menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, maka dia telah beribadah, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, faedah bisa kita ambil dari ayat di atas adalah memalingkan rasa takut kepada selain Allah adalah kesyirikan. Di mana Allah mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku in kuntum mu'minin. Faham terbaliknya, apabila kalian takut kepada mereka dan tidak takut kepadaku, kalian bukan orang-orang yang beriman. Maka memalingkan rasa takut, ya, memalingkan rasa takut kepada selain Allah Ta'ala dengan penjelasan takut yang disertai dengan pengagungan, maka ini adalah kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Kemudian faedah yang ketiga, tahdzir min kaidi syaitan. Berhati-hati dan waspada dari tipu daya syaitan. Ya. Dengan banyak-banyak membentengi diri. Baik itu baca zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah Taala ini akan jadi penyebab Allah Taala melindungi kita dari keburukan makhluk-makhluknya. Baik, lanjut kepada ayat yang kedua dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah Taala mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Ta'ala saja. Maka mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, penjelasan dari ayat di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berita, ya, kepada kita semua bahwa termasuk dari keimanan, ya, termasuk dari keimanan sebentar. Ketika seseorang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul urutan ayatnya? Ayat yang kedua betul? Baik. Sebentar, saya dapati di sini surat Al-Ankabut ayat keduanya. Kita lihat nas aslinya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik. Ayat di atas, para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, memberikan penjelasan bahwa salah satu bentuk keimanan atau bentuk seorang hamba dalam merasakan keimanan apabila dia memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Memakmurkan masjid ini bagian daripada keimanan. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mendirikan dan membangun masjid, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memakmurkannya. Kita tidak hanya sekedar berlomba-lomba dalam membangunnya, memperindahnya, memperbagusnya. Di mana sebagian tempat itu ya bisa dikatakan terfitnah dengan hanya sekedar berlomba-lomba dalam pembangunan. Berlomba-lomba untuk bermegah-megahan.
namun tidak berlomba-lomba untuk memakmurkan. Padahal ia merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Ahabbul bilad ilallah ta'ala masajiduha. Sebaik-baik tempat yang dicintai Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala memiliki kewajiban untuk memakmurkan masjid tersebut dengan ketaatan-ketaatan, baik dengan sholat 5 waktu, ya, atau dengan ibadah-ibadah yang lain seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dan akan menjadi dosa ketika kita mengabaikan dan menelantarkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa. Jadi diceritakan ada sebuah masjid megah, besar, dengan segala macam keindahan masjidnya, halamannya, dan banyak dikunjungi oleh orang-orang. Tapi ternyata masjid itu hanya dimanfaatkan sebagai wisata. Ketika orang ingin melihat keindahannya, mereka datang ke masjid. Indah sekali masjidnya, besar sekali masjidnya. Duduk-duduk di halaman, di teras-terasnya. Namun ketika azan dikumandangkan, sholat didirikan, didapati hanya beberapa orang. Bahkan yang menceritakan pernah menyampaikan hanya 3 orang, Ustaz. Mungkin imam, muadzin, dan marbot. Dan dengan sebegitu besarnya masjid dan keindahannya pun tidak menarik orang-orang untuk memakmurkan masjid. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa memakmurkan masjid itu tidak didorong dengan keindahan masjid sama sekali tidak menarik orang untuk ke masjid. Kemegahan masjid tidak membuat orang menarik untuk berbondong-bondong ke masjid. Tapi yang mendorong orang berbondong-bondong ke masjid adalah iman. Iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Imanlah yang menjadi faktor utama yang mendorong hamba untuk mengagungkan masjid itu, untuk pergi ke masjid, untuk mengisinya dengan sholat 5 waktu, untuk menghadiri setiap masjid-masjid ilmu di dalamnya, atau untuk berlama-lama di masjid dalam rangka membaca Al-Quran. Itu iman, bukan keindahan. Ya, keindahan hanya sebentar untuk bisa dinikmati. Nggak usah masjid-masjid yang ada di tanah air kita, bahkan di Masjid Nabawi sekalipun, di Masjidil Haram sekalipun, dengan besarnya masjid tersebut, dengan keindahan yang tampak di masjid tersebut, ada orang yang lebih memilih sholat di tempat lainnya. Ada orang yang lebih memilih sholat di tempat lain selain. Padahal Allah berikan kesempatan ia untuk ke Nabawi atau ke Masjidil Haram. Tapi ada orang-orang yang justru memilih tempat selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk beribadah. Ada. Ini bukan masalah kemegahan. Padahal dengan keutamaan yang Allah Ta'ala janjikan, satu sholat senilai dengan 1.000 atau 100.000 di Masjidil Haram, itu juga tidak mendorong orang untuk bersemangat dalam menjalankan ibadah. Ternyata yang menjadikan orang untuk memakmurkan masjid adalah iman. Nah, ini pelajaran pertama yang kita ambil dari ayat ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan tidaklah mereka takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dari sini kita ketahui bahwa inilah syahid dari ayat ini yang berhubungan dengan babnya adalah bab takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah merupakan sifat orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman, kalau bisa kita artikan terbalik, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mereka yang senantiasa memakmurkan masjid, mereka yang senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan ketika Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini menggunakan kata innama, di sini ada nafyun. Allah Ta'ala menafikan seseorang yang bisa memakmurkan masjid, seseorang yang bisa mendirikan sholat,
kecuali ini menandakan bahwa hanya keimananlah dengan sebenar-benarnya iman yang membuat orang mampu memakmurkan masjid, membuat orang mampu mendirikan sholat, membuat orang mampu menunaikan zakat, dan seorang hanya takut kepada Allah Ta'ala. Itu semua karena iman. Karena iman. Ya. Karena imannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang membuat mereka bisa semakin takut. Allah Ta'ala menafikan yang bisa memakmurkan masjid kecuali hanya orang-orang yang. Jadi kata nafyun di awal ini menjelaskan hanya dengan keimananlah, ya, hanya dengan keimananlah seorang hamba bisa memakmurkan masjid dan bisa menjalankan semua apa yang Allah Ta'ala perintahkan, baik berupa sholat, menunaikan zakat, atau yang berkaitan dengan bab ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, ayat ini memberikan pelajaran. Yang pertama adalah wajibnya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajibnya memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala semata. Ya, wajibnya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amal. Kesyirikan atau amalan yang dibarengi dengan kesyirikan tidak akan mendatangkan manfaat. Amalan yang dibarengi dengan kesyirikan tidaklah mendatangkan manfaat. Kenapa? Di mana letak pendalilan pada ayat? Allah Ta'ala mengatakan, innama, sesungguhnya yang hanya mampu memakmurkan masjid, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan takut kepada Allah Ta'ala hanya orang-orang beriman. Iman konsekuensinya adalah keikhlasan, konsekuensinya adalah tauhid dan tidak berbuat syirik. Amalan-amalan yang mulia ini, memakmurkan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ini semua tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat jika amalan-amalan ini dibarengi dengan kesyirikan. Makanya Allah Ta'ala membatasi bahwa amal-amal mulia ini tidak bisa ditegakkan dan tidak bisa dijalankan kecuali hanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dengan mentauhidkan Allah, maka semua amal yang mulia ini bisa mendatangkan manfaat. Kebalikannya, amalan ini dikerjakan dan dibarengi dengan perbuatan syirik, maka tidak akan mendatangkan manfaat apapun juga. Ini juga salah satu faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, bahwa amal kebaikan tidak mendatangkan manfaat, tidak membuahkan pahala jika dibarengi dengan kesyirikan. Di mana letak pendalilannya? Tadi pada ayat, innama ya'muru masajidallah. Allah Ta'ala membatasi orang-orang yang mampu memakmurkan masjid, mendirikan sholat, menunaikan zakat, man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Ini ada nilai tauhid di dalamnya, ada nilai tauhid di dalamnya, hanya yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa memakmurkan masjid adalah dengan cara menjalankan ketaatan, melakukan amal soleh dan melakukan amal soleh, bukan mujarrad al-bina, bukan hanya sekedar membangunnya saja. Seringkali banyak di antara kita yang tertipu, memiliki semangat yang menggebu-gebu ketika pada proses pembangunan masjid. Ketika mulai membangun, mulai membuat pondasi, semangat luar biasa. Namun ketika sudah terbangun, menurun. Yang sebelumnya punya planning dan segala macam rencana, oh nanti kalau kita sudah punya masjid, sudah punya musola, nanti kita akan laksanakan ini. Wah, planning macam matang sekali. Kita ada kegiatan harian, kegiatan pekanan, kegiatan bulanan, kegiatan tahunan, kita akan laksanakan, kita maksimalkan. Oh, planningnya luar biasa. Ketika terbangun, selesai. Ya, lambat laun semakin sedikit jamaahnya, lambat laun semakin berkurang jamaahnya, semakin tidak terlihat.
Beda halnya ketika sebelum punya tempat, wah semangat. Sebelum punya tempat semangat. Tapi ketika sudah punya tempat, menghilang. Dan saya sampaikan ini karena memang inilah kenyataan yang sering kali terjadi. Beberapa kesempatan kajian di beberapa tempat, dari awal hingga alhamdulillah sampai saat ini, wajah-wajah awal-awal dulu sudah nggak ada. Yang ada adalah wajah-wajah baru. Padahal yang wajah-wajah awal, mereka lah yang menyongsong dan punya semangat untuk membangun, untuk mana orang-orang ini. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ini titipan dari Allah Ta'ala. Ya. Dan memakmurkan masjid yang paling utama bukan hanya sekedar membangun, tetapi dengan ketaatan. Saya ada sempat lihat video, ada masjid kalau tidak salah di Afrika, itu hanya dinding, ya dinding saja, tidak beratap, tapi masjidnya makmur. Dari mana kita tahu makmur? Karena dimakmuri dengan amal kebaikan, amal saleh. Semoga apapun, seindah apapun, namun tidak diisi dengan ketaatan, maka akan percuma. Baik. Kemudian ayat ini juga memberikan pelajaran kita untuk memakmurkan masjid hissiyan wa ma'nawiyan, baik secara lahir maupun batin. Lahiriah dengan ya membangun ya segala macamnya. Maknawi ya kita dirikan di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang berikutnya adalah surat Al-Ankabut ayat ke-10. Allah Ta'ala mengatakan, wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah wa in ja'a nasrun min rabbika la yaqulanna inna kunna ma'akum awalaysa Allah bi'alam bima fi suduril alamin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila ia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan mereka, ya, karena imannya kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami besertamu, bukankah Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-10. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala mengabarkan anid dakhil fil iman bila basirah, annahu idha asabathu mihnatun aw adhan minal kuffar wa ja'ala hadzal adha alladhi la budda an yanala ar-rasul wa atba'ahu mimman khalafahum ja'ala dhalika fi firarihi minhu wa tarki sabab alladhi nalahu min ajrihi ka'adzabillah alladhi farra minhu al-mu'minun. Ayat ini menjelaskan ada orang-orang yang beriman tapi tidak didasari dengan ilmu. Jadi imannya itu hanya sebatas mungkin pengakuan. Dia mengakui dia beriman, dia mengakui, ya, wa minan nas man yaqulu amanna. Di antara manusia itu ada yang mengakui, berkata bahwa kami beriman, ya, bahwa kami beriman, mengaku bahwa dia beriman dengan lisannya. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Namun ketika dia mendapatkan gangguan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gangguan, ya, mengakuan karena pengakuannya tersebut, kan dia sudah mengaku beriman, dia mengaku sebagai hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Ternyata setelah dia mengakui itu semua, dia mendapatkan gangguan. Dia mendapatkan gangguan. Dia merasa dan dia mengira bahwa keimanannya ini menjadi penyebab dia mendapatkan azab. Dia mengakui bahwa keimanannya ini menjadi penyebab dia mendapatkan azab. Namun ketika dia mendapatkan pertolongan
Ya, ketika dia mendapatkan pertolongan, wala in jaa nasru min rabbika la yaqulanna inna kunna ma'akum. Namun ketika dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan inna kunna ma'akum. Ini sebabnya karena kita bersama kalian. Seakan-akan dia tidak menyandarkan bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa penyebabnya? Jadi ayat ini para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala diperuntukkan bagi mereka-mereka yang lebih besar memiliki rasa takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Jadi ditujukan kepada mereka-mereka yang memiliki rasa takut yang lebih besar kepada manusia, kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mendapatkan gangguan karena ucapan mereka ngaku kami beriman, mereka mengakui kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah itu mereka mendapatkan gangguan, mendapatkan azan, gangguan, ujian, ya. Mereka menjadikan bahwa ini semua karena keimanan mereka. Ini penyebabnya adalah karena mereka lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, ini mereka mengatakan, ini sebabnya karena kami bersama kalian. Jadi kami dapat pertolongan, kami dapat keselamatan. Ini sebabnya karena kami bersama-sama kalian ini. Jadi menganggap bahwa apa yang mereka dapatkan dari perlindungan, keamanan, ini sebabnya karena kita bersama-sama dengan manusia. Ini sebab ini ditujukan kepada orang-orang yang lebih memiliki rasa takut yang lebih besar kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tentunya perbuatannya adalah perbuatan yang tercela. Dan takut akan gangguan manusia. Takut akan gangguan manusia bisa babil iman. Karena keimanan ini merupakan rasa takut kepada selain Allah Ta'ala yang harus dihindari. Baik, kita sampai jam berapa ini? Sudah habis ya? Habis ya? InsyaAllah. Terasa sudah jam 10:30. Baik, mungkin kita cukupkan saja. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Mungkin nanti bisa disampaikan, bisa melanjutkan pembahasan ayat ini karena belum selesai, atau bisa juga melanjutkan penyampaian hadis-hadis yang berikutnya. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, tidak terasa kita sudah pada penghujung kajian pada kesempatan kali ini. Untuk berikutnya masih ada kesempatan untuk tanya jawab, Bu. Pertanyaan? Oh ya. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, terkadang kami di tempat kerja itu disuruh memimpin doa Ustaz, yang mana rekan-rekan kerja itu terkadang dari non muslim juga. Ketika memimpin doa itu kami mengucapkan, marilah kita bersama menurut agama dan budaya kita masing-masing. Apakah ucapan demikian tidak perlu sabtokin atau tidak seseorang? Demikian, jazakallahu khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkataan menurut kepercayaan masing-masing sebenarnya perlu kita koreksi dari satu sisi, yaitu ada indikasi dan makna yang tersirat di balik ucapan tersebut. Apakah kita turut membenarkan? Apakah kita turut membenarkan apa yang menjadi keyakinan masing-masing ini? Ketika itu yang menjadi landasan dari ucapan tersebut, maka ini haram. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena Allah Ta'ala mengatakan,
Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, ya, maka semua amal kebaikan dilakukan tidak diterima, dan kelak pada hari kiamat akan menjadi orang yang merugi. Inna dina indallahil Islam. Agama Islam ada satu-satunya agama yang benar. Maka ketika landasan dari ucapan tersebut adanya makna bahwa semua kepercayaan, semua agama itu benar, maka ini menjadi sebuah penyimpangan dan perlu kita koreksi kembali, ya, dari ucapan tersebut. Dan bisa dikatakan ini bisa berdampak kepada akidah dan keyakinan kita, karena keyakinan kita harus didasari bahwa Islam satu-satunya agama yang hak. Islam satu-satunya agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Dan kita wajib meyakini akan hal tersebut tanpa keraguan sedikit pun, ya, tanpa keraguan sedikit pun. Nah, oleh karena itu lebih baik dalam momen-momen tersebut mungkin dikonsep saja, sekiranya kita bisa merubahnya, kita bisa mengaturnya, entah dengan kita berdoa masing-masing. Selesai. Kita berdoa masing-masing secara umum. Kita berdoa masing-masing. Ya, nanti silahkan ditafsirkan masing-masing apa yang dimaksud dari ucapan tersebut. Namun lafaz ini jauh lebih selamat. Ya, kita berdoa masing-masing. Satu sisi juga kita berdoa dengan cara yang tidak melanggar dari aturan agama sebagaimana diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita selamat dari tadi khawatir jatuh kepada membenarkan dan ikut dalam meyakini apa yang dipercaya oleh orang lain. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana untuk akhwat yang sudah menikah tapi suka nonton drakor dan sejenisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang berat itu istiqamah. Ya. Yang berat itu adalah istiqamah. Untuk memulai itu sangat mudah. Mulai berhijrah, mulai berpakaian syar'i, itu sangat mudah. Tapi yang berat adalah istiqamah di atasnya. Sama halnya nih, membangun masjid itu jauh lebih mudah. Membangun mushola itu jauh lebih, meskipun sebesar apapun biayanya. Ada beberapa masjid yang puluhan miliar, itu jauh lebih mudah dengan segala macam kesulitannya. Karena ada yang lebih sulit. Istiqamah menjaganya, istiqamah untuk memakmurkannya. Dari pertanyaan kita ambil pelajaran seperti itu, dan ini menjadi koreksi bagi kita semuanya. Untuk mulai hijrah, untuk memulai berpakaian syar'i, berpenampilan syar'i, untuk memulai mencari teman baru yang lebih bisa menjaga diri kita, itu mudah. Tapi yang sulit, yang berat adalah istiqamah di atasnya. Sampai Nabi SAW pernah menyatakan, ketika beliau ditanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak ubanmu sekarang. Maka beliau mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang menjadikanku cepat beruban ini adalah surat Hud dan akhawatuha, dan ayat-ayat yang semisal dengannya. Ayat-ayat tentang apa? Ayat-ayat tentang perintah untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ini berat sekali. Ya. Kalau kita berikan gambaran kehidupan di dunia ini begitu mudah. Apa itu? Kerja yang halal, makan yang halal, ibadah sholat 5 waktu, kemudian bertahan sampai mati. Dalam keadaan demikian, wafat dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Wah, enak sekali ya. Tapi bisakah kita mempertahankan itu sampai mati? Nah, itu pertanyaannya. Kalau cuma misalkan kita gambarkan, kan sholat 5 waktu, kita sudah menjalankannya sehari-hari. Kemudian nanti puasa Ramadan, kita juga jalankan setiap tahunnya. Ya. Nanti ada puasa sunnah sesuai dengan kemampuan kita, sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kan sudah tergambarkan tuh. Ada kajian kita datangi, tergambarkan. Yang berat tuh istiqamah apa tidak? Gitu. Dengan segala macam godaan.
Salah satu godaannya apa? Drama Korea. Seperti yang ditanyakan. Ya. Itu sebagaimana Ustaz? Ya, kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin lebih tepat bagaimana kiat untuk bisa istiqamah agar terhindar dari hal-hal yang bisa memalingkan kita dari keistiqamahan tersebut. Ya, kiat-kiatnya adalah pertama, cari lingkup yang baik, lingkungan yang baik. Kalau pian ketemunya sama-sama yang baru hijrah dan masih suka nonton Korea, ya ketemunya seperti itu lagi. Di tempat kajian akan mendiskusikan hal yang sama. Habis ini kemana kita? Habis kajian nih, nah kebetulan ada episode baru ya. Nah, akhirnya ketemu lagi. Ya, berarti apa? Cari circle yang memang betul-betul mendukung kita untuk bisa istiqamah. Berat memang istiqamah itu, berat sekali, berat. Ini nggak main-main. Kata istiqomah itu bukan hal yang supaya ya tinggal istiqomah saja, ya tinggal enggak. Ini nggak semudah ucapannya, berat sekali. Maka harus berjuang keras, ya. Untuk istiqamah kadang dia harus pindah rumah, dia harus cari tempat pekerjaan yang lain, dia tinggalkan pekerjaan yang lama meskipun itu halal. Tapi karena untuk mengejar keistiqamahan, saat di sini nggak bisa istiqamah, saya ketinggalan sholat, saya gini-gini, saya mencari tempat yang lainnya, dia mengorbankan segalanya untuk ini, memang berat gitu. Jadi memang harus ada perjuangan. Yang pertama, perhatikan lingkungan, perhatikan pertemanan, dan teruslah mengisi diri kita dengan ilmu, karena itulah yang memperkuat nilai hijrah kita, ya, memperkuat nilai hijrah kita, ya. Kalau seandainya kajian kita tiap pekan ya, kalau dirasa kajian tiap pekan kurang, tambah kajian-kajian ini. Alhamdulillah sekarang ada kajian-kajian rutin. Meskipun secara online, tapi kita bisa continue. Kan ada kajian-kajian kitab, tapi continue, kita bisa ikuti. Dan kita bisa kondisikan di rumah kita, habis maghrib, kita siapkan ada televisi misalkan, kita putar streamingnya, kita siapkan meja-meja. Sebagai kepala keluarga, yuk semua sekarang kajian. Ya, setiap malam apa? Ya, misalkan ada kajian Ustaz Ahmad Zain hafizahullah ta'ala setiap malam Kamis, ada Ustaz Haikal hafizahullah ta'ala setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu kalau tidak salah. Hadiri kajian, ayo kita kajian. Tujuan untuk apa? Ya tadi, untuk memupuk keimanan agar bisa istiqamah gitu. Karena memang berat sekali, berat. Istiqamah tidak semudah kita mengucapkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Satu lagi Ustaz, bagaimana hukum bermakmum kepada imam yang tidak percaya kepada bidadari? Tidak percaya ke? Imamnya tidak percaya bidadari, bermakmum billah, gimana? Yang lucunya itu kenapa harus ke bidadari ya? Mungkin masih banyak contoh tidak percaya kepada hari kebangkitan, gitu. Tidak percaya kepada kenikmatan surga. Ini harus bidadari. Namun intinya para hadirin dan hadirat sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah, yang namanya akidah kan sudah merupakan pokok, dasar, asal yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Kita wajib mengimani tentang akhirat. Al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan itu merupakan rukun keimanan yang jika tidak diimani, bermasalah keimanan kita. Bahkan tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Nah, yang berkaitan dengan hari akhir itu banyak. Hari apa? Tanda-tanda hari kiamat, saat ditegakkannya hari kiamat, hari kebangkitan, dikumpulkannya di padang mahsyar, melewati kejadian-kejadian mengerikan, melewati sirat, sampai ke dalam permasalahan surga dan neraka, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang di dalamnya atau siksa-siksa yang ada di dalamnya. Itu semua rangkaian dari iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Ustaz, yang beliau ingkari cuma satu aja, Ustaz. Tidak bisa, dalam masalah keimanan kita tidak bisa membagi-bagi keimanan tersebut. Saya hanya iman kepada poin ini tapi tidak iman kepada yang lainnya. Nggak bisa. Ya, iman itu harus sempurna. Udkhulu
fisil nikah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Nggak bisa dibagi-bagi setengah-setengah, hanya mengamini sebagian, mengingkari sebagian yang lainnya. Semua yang Allah Ta'ala firmankan, Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita imani dengan seyakinnya, wajib kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Dan tidaklah seorang disebut dengan berakidah kecuali ketika dia meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu akidah. Akidah itu arti keyakinan. Orang yang berakidah, orang yang meyakini dan mengimani tanpa ada keraguan sedikit pun. Misal, disampaikan tentang sifat-sifat bidadari. Kalau kita meragukan, masa sih ada yang seperti itu? Apalagi ketika digambarkan, ketika minum itu terlihat dalamnya, dalam tubuhnya, dengan mata kepala tanpa harus menggunakan alat. Gimana sih gambarannya? Kayaknya nggak boleh. Nggak boleh kita mempertanyakan dan meragukan kebenaran dalam Al-Quran maupun Sunnah. Wajib kita imani. Nah, ketika ada yang mengingkari, ini perbuatan yang bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Ketika dia mengingkari bagian dari yang wajib ia imani. Karena ketika mengingkari sebagian, itu sama halnya dia mengingkari seluruhnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh itu mendustai siapa? Mendustai Nabi Nuh. Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, dia telah mendustai seluruh Rasul. Maka nggak ada istilah mengimani sebagian, mengingkari sebagian yang lainnya. Maka ketika ada orang yang mengingkari sebagian, maka sama halnya dia mengingkari seluruhnya. Ya. Kemudian kembali kepada pertanyaan, apakah boleh sholat di belakang seseorang yang mengingkari bidadari tadi? Meskipun perbuatan ini bisa mengarah kepada kekufuran, namun tentunya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apakah dia memahami itu karena memandang riwayat yang menyatakan tentang bidadari ini mungkin ada kelemahannya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi yang jelas tidak secara otomatis kita mencap atau menghukumi pelakunya keluar dari Islam. Karena tidaklah seorang mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau perbuatan-perbuatan kufur, ya, kemudian langsung dicap keluar dari Islam. Tidak. Bisa saja dia memahami itu karena kesalahpahaman, atau ada sebab-sebab yang lainnya yang mungkin dibenarkan, atau mungkin dia salah mengartikan. Ya. Ini tidak segampang seperti yang kita sampaikan. Namun yang intinya, jika mungkin jalan tengahnya, jika ada yang lebih afdal untuk dijadikan sebagai imam, itu lebih baik. Jika ada yang lebih afdal untuk dijadikan imam, maka itu lebih baik. Ya. Namun ketika tidak ada pilihan lain, selama ya, selama dia seorang muslim, kemudian rukun wajib sholat terpenuhi dengan baik, maka sholat kita sah. Maka sholat kita enggak ada tambahan-tambahan yang macam-macam pada sholatnya, maka sholat kita sah. Tetapi kalau ada yang lebih baik, yang lebih cocok untuk jadikan imam, maka itu lebih baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ada cukup ya? Ada lagi? Ada satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, apakah kita berdosa apabila kita membeli dagangan, misalnya kan ibu-ibu menjual sayur, beliau tidak berhijab untuk jilbab, kita membeli dagangannya tanpa mendakwahnya, bisa menanyakan kenapa itu tidak berjilbab, tanpa menanyakan itu apakah kemudian kita membeli dagangannya apakah berdosa. Kemudian misal kita tidak membeli dagangannya, pertama kita mau membeli dagangannya karena setelah melihat beliau tidak berhijab, kemudian kita melupakannya karena mungkin merasa takut berdosa. Nah, apakah rasa takut ini bisa dibenarkan tanpa dibagi dengan perilaku atau perbuatan kita mendakwai beliau?
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mungkin jawaban kita bagi dua. Yang pertama berkaitan dengan masalah transaksi atau muamalah yang terjadi. Apakah sah? Maka jawabannya sah. Ya. Apakah sah? Maka jawabannya sah. Sebagaimana ketika misalkan ada seorang penjahit, kemudian ada yang datang meminta untuk dijahitkan pakaian, dan pakaiannya pakaian yang tidak syar'i. Nah, apakah transaksi yang terjadi antara penjahit dengan yang meminta untuk dijahitkan pakaiannya sah? Maka jawabannya sah. Tapi dia jatuh kepada dosa. Nah, kemudian yang kedua, apakah dosa bagi kita ketika kita bertransaksi dengan, contohnya dalam hal ini tadi penjual sayur yang tidak berhijab, dosa bagi kita ketika kita membeli darinya dan tidak menegurnya atau tidak menasihatinya pada saat itu. Maka jawabannya, kita kembali kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, berarti yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu mungkar dan perbuatan apa yang mungkar. Perbuatan yang mungkar adalah perbuatan yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu memang perbuatan yang mungkar. Dia bukan perbuatan yang diperdebatkan, dia bukan diperselisihkan. Memang Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa itu mungkar, maka wajib kita ingkari. Seperti kita dapati anak kita perempuan keluar tidak pakai hijab, maka pada saat itu wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Kenapa? Karena itu mungkar. Wanita yang sudah balik wajib berhijab. Ketika dia keluar tidak berhijab, padahal dia adalah seorang wanita yang balik, maka dia berbuat kemungkaran. Nah, itu mungkar. Itu arti mungkar. Ya. Dan maksud dari diingkari, man ra'a minkum falyughayyir, maksud dari diingkari itu dengan sikap. Jadi ada dua hal yang berbeda antara mengingkari dan menasehati. Kalau menasehati itu tidak mesti harus kita lihat bahwa dia melakukan kemungkaran. Bisa saja kita dengan mendengar si fulan berbuat kesalahan, Pak tolong nasihati. Maka kita cara menasihatinya pun dengan cara sembunyi-sembunyi. Kita tarik kedua tangannya, kemudian kita ajak ke suatu tempat, kemudian kita awali dengan tabayun dulu, Pak kemarin saya dengar sampean demikian, betulkah Pak? Oh iya betul. Baru kita nasihati dengan lemah lembut. Tapi kalau mengingkari di tempat, itu mengingkari. Misalkan kita tadi melihat putri kita keluar rumah nggak pakai hijab, kita di tempat nggak boleh keluar, masuk, itu ada mengingkari. Nah, bentuk mengingkari ini ada bermacam-macam. Ada dengan kekuasaan kita. Ketika kita adalah seorang bapak, kepala keluarga, wajib mengingkari putri kita yang keluar rumah padahal sudah balik tidak berhijab. Mengingkari dengan kekuasaan kita. Masuk, ganti pakaiannya. Nah, ada yang kedua dengan lisan. Mungkin ini kepada teman atau kepada orang yang kita didik, ya, kita nasihati, kita ingkari pada saat itu dengan lisan kita. Ya. Misalkan tadi, kenapa tidak berhijab? Kamu berhijab dengan lisan kita pada saat itu. Ya. Kalau tadi itu kan dengan kekuasaan itu kita cegah, nggak boleh keluar, masuk. Nah, itu ada perbedaan. Kalau ini dengan lisan kita. Nah, ini bagi siapa? Mungkin bagi mereka adalah ahli ilmu, mereka adalah orang yang terpandang, mereka yang didengar ucapannya, maka dengan lisan. Maka jika tidak bisa keduanya, maka paling tidak ingkari dengan hati pada saat itu. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman gitu. Jadi mengingkari itu yang harus kita pahami, mengingkari itu di tempat ketika kita ingin mencegah perbuatan yang mungkar. Perbuatan mungkar adalah perbuatan yang mungkar yang disepakati oleh Al-Quran atau disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Mungkar ini, maka kita ingkari dengan mencegah langsung pada saat itu juga. Nah, bentuk pengingkarannya ada beberapa bentuk. Dengan kekuasaan, misalkan kalau kekuasaannya, ibu nggak boleh berjualan kecuali pakai hijab. Kira-kira pian punya wewenang untuk itu kan? Nggak ada kan sebenarnya. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah mengatakan, la yattajiru
Dalam riwayat disebutkan, tidaklah seorang itu berjualan di pasar kami illa man faqiha akhlal riba. Tidak ada yang boleh berjualan di pasar kami kecuali yang sudah faqih dalam masalah hukum riba, punya kekuasaan. Jadi yang berjualan riba langsung diingkari, dikeluarkan dari pasar. Itu dengan kekuasaan. Nah, kita nggak mau mau nukar sayur, kita ingkari dengan pian kada boleh lagi berjualan di sinilah. Nah, ini kita punya apa? Nggak ada kekuasaan. Tapi yang kedua, kita ingkari di tempat dengan lisan. Kira-kira ucapan kita didengar apa enggak? Kita juga bukan seorang ustaz, bukan seorang tokoh, bukan, ya. Maka nggak bisa juga. Maka yang ketiga paling tidak, silakan kita berbelanja, kita jual, bertransaksi, tapi ingkari dengan hati, ingkari dengan hati. Nah, ini seringkali yang luput dari diri kita. Ya, kita wajib mengingkari dengan hati. Dan pengemungkaran di muka bumi ini itu semuanya wajib diingkari. Ingat, kemungkaran di muka bumi yang terjadi di mata kita, ya, di mata kita. Kalau kemungkaran itu harus terlihat. Kemungkaran yang diingkari itu harus terlihat. Kalau cuma terdengar itu nggak bisa diingkari. Kita paling tidak bisa menasehati, dan itu pun harus dengan tabayun dulu, bener nggak? Tapi kalau dengan mata kepala kita itu wajib diingkari. Tapi pengingkarannya ya dilihat sesuai dengan kadar kita. Kalau kita nggak bisa dengan kekuasaan dan lisan, harus diingkari dengan hati. Jangan justru kita ikut menikmati. Nah, kadang kita tuh lupa untuk mengingkari dengan hati. Entah kita jadikan sebagai candaan, sebagai guyonan, atau justru kita jadikan sebagai pemandangan untuk kita nikmati. Nah, ini yang berbahaya, jatuh kepada dosa. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau mau belanja silahkan belanja saja. Belanja saja. Tapi mungkin mungkin sebelumnya kita kan langganan. Mungkin kayak kita ingin mengajak dia kepada kebaikan, tiba-tiba kita nggak mau lagi belanja di situ. Sampai pada akhirnya, Pak, kenapa pian kada mau belanja lagi dengan ulun misalkan? Mohon maaf, ulun lagi berusaha untuk menundukkan pandangan dari melihat wanita yang tidak berhijab. Wah, jadi nasihat tuh. Besok sini berhijab. Mungkin seperti itu. Tapi itu pilihan kita untuk menegur dan menasihati yang bersangkutan. Namun bukan berarti kita nggak boleh sama sekali untuk bertransaksi dengannya. Wallahu alam. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, adapun yang tersisa beberapa dalil dalam bab ini mungkin insyaallah bisa dilanjutkan oleh suatu sebelumnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.